bahkan yang laki-laki warga Maledes ini berdiri di atas tubuh perempuan pekerja migran Indonesia ini dan sambil memukul pekerja migran Indonesia ini. Laki-laki kayak apa kalian itu? Warga Maledes memegang 2 paspor Indonesia yang dimana itu seharusnya dipegang oleh pekerja migran Indonesia itu sendiri. Apa motifnya? Mengapa dia bisa memegang identitas orang lain? Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledes. Teman-teman, untuk video kali ini, sebelum kita membahas topik utama, saya akan membacakan beberapa komentar yang dituliskan oleh beberapa teman warganet Indonesia dari episode 165. Di mana di dalam episode 165 itu, saya berbicara tentang kesalahan atau kebodohan yang dilakukan berulang kali oleh warganet Maledes ketika mereka mencoba mengklaim pemain-pemain asing dan dianggap pemain tersebut mempunyai hubungan darah dengan Maledes. Dan yang terbaru itu adalah seorang pemain yang sekarang bermain untuk klub Everton, namanya Kiernan Dewsbury Hall dan si Butang Volo, di mana Bang Win itu menjadi musuh bebuyutannya si Butang Volo itu. Yang mengatakan bahwa, wah ini si Kiernan ini lahirnya di Pulau Pinang, di air hitam, berarti ini grupnya nasi kandar gitu. Dan ternyata begitu diwawancarai oleh Astro Arena atau Stadium Astro gitu ya, si Kiernan itu mengatakan bahwa saya tidak punya kaitan darah dengan Maledes. Dan ngebacot oleh Butang Volo ini bukan kejadian pertama. Warganet Maledes itu mengklaim, oh pemain ini ada hubungan darah dengan Maledes, oh pemain itu ada hubungan darah dengan negara Maledes gitu. Mereka ini nggak kapok-kapok ya. Dan puncaknya tentu saja yang 7 pemain haram mereka itu. Dan sampai sekarang, Maledes itu tidak bisa menunjuk siapa yang salah atas masifnya penipuan dan pemalsuan 7 akte kelahiran kakek atau nenek dari 7 pemain haram mereka itu. Si Butang Volo itu memang nggak kapok-kapok dipermalukan oleh pemainnya yang diklaim. Sekarang Kiernan Dewsbury Hall. Sampai kapan selalu dipermalukan oleh fakta yang nyata? Mereka itu nggak punya rasa malu gitu. Keledai itu kan dikatakan hewan yang paling bodoh ya. Hewan yang katanya tidak akan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Itu udah hewan yang paling bodoh. Maledes? Teman-teman jawab sendiri aja deh. Keledai pun minder jika bertemu dengan orang-orang Maledes karena tololnya. Bahkan iblis pun sujud pada orang-orang Maledes karena sombongnya. Dan kita melihat ya, ketika 7 pemain haram itu mulai dibuka oleh FIFA, mereka malah menyalahkan apa? Indonesia. Mereka malah memfitnah Indonesia dan menuduh Indonesia bahwa Indonesia lah yang membuat laporan. Emang kalaupun Indonesia membuat laporan nggak boleh ya? Jadi kalau kalian melihat ada orang mencuri motor gitu ya, kalian nggak boleh membuat laporan gitu, itu ada pencurian motor dan yang mencuri itu si A gitu. Nggak boleh ya? Terus si A itu bisa ngomong, tuh aku ketangkep nih gara-gara laporan kamu. Otak mana otak?
Selamat ulang tahun atas keberadaan kucing Oyen jadi-jadian. Semoga kedepannya semakin lucu. Hidup Maledes. Karena itu ulang tahun mereka mengambil 7 pemain haram mereka itu adalah tanggal 10 Juni 2025, teman-teman. Kalimat jatuh di lubang yang sama itu memalukan bagi orang yang berpikir waras. Oleh karena itu, ada baiknya jika belajar dari kesalahan, bukan mengulangi kesalahan. Oh, kesalahannya itu udah diulangi berkali-kali. Jadi mereka memang tidak pernah belajar dari kesalahan. Kalau dikatakan mereka itu lebih bodoh daripada keledai, ya itu mempunyai dasar alasan yang sangat kuat. Orang-orang Maledes mulai sekarang merantaulah keluar negara ke Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Jangan di Maledes terus. Gimana mau punya pesepak bola keturunan kalau tak berkawin dengan orang luar negara? Kelak kalau punya cahaya mata, bisa jadi pebola sepak yang mendunia. Oh, mereka itu kalau bisa kan jangan merantau gitu. Karena kalau mereka merantau, mereka nggak mendapat keistimewaan kan. Secara undang-undang, tipe Melayu itu kan mendapat keistimewaan di negaranya. Kemudian tentu saja kalau mereka merantau, mereka tidak mendapat subsidi gitu. Bertanya, bagaimana nasib ketujuh pemain itu sekarang? Status kewarganegaraannya nggak jelas. Nah, ini menarik ya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang status kewarganegaraan 7 pemain tersebut. Pertanyaan sederhananya itu adalah seperti ini. Maledes itu sama dengan Indonesia, di mana mereka tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Jadi logikanya, begitu 7 pemain haram mereka itu dinyatakan sebagai warga negara Maledes, maka seharusnya 7 pemain haram mereka itu satu-satunya kewarganegaraan mereka menurut peraturannya di Maledes itu adalah warga negara Malaysia. Pertanyaannya, apakah ke-7 pemain tersebut berada di Maledes? Saya tidak yakin. Kalau dia berada di luar negara Maledes, apa status keberadaannya di luar negara Maledes? Misalkan dari 7 pemain haram itu ada yang berdomisili sekarang di Kolombia, atau di Brazil, atau di mana lah gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa tinggal di sana sejak kasus ini mencuat setahun yang lalu, kalau dia hanya sebagai warga negara Maledes? Artinya apa, teman-teman? Ada kemungkinan ke-7 pemain haram tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda, yang artinya itu bertentangan dengan hukum negara Maledes. Maledes bisa mikir nggak sampai di sini? Artinya apa? Apakah Maledes sekarang bisa mengakomodasi kewarganegaraan ganda? Atau ke-7 pemain ini adalah kasus-kasus yang khusus, spesial, pakai telur? Mas Hikmat Suryawan juga mempertanyakan karir mereka selanjutnya. Beberapa dari mereka itu, beberapa klub dari tempat pemain, dari 7 pemain haram mereka itu bernaung, itu sudah menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri kontraknya dengan pemain-pemain tersebut. Terus terang saya kasihan dengan ke-7 pemain tersebut. Tapi di sisi yang lain, ya itu adalah konsekuensi logisnya. Karena kamu mau aja gitu ditipu oleh Maledes gitu untuk menyerahkan dokumen kamu, terus dokumen kamu itu dipalsukan oleh Asosiasi Sepak Bola Maledes. Jadi itu menurut saya, ya itu kesalahan dari kedua belah pihak, pemainnya itu dan juga Asosiasi Sepak Bola Maledes. Apa? Asosiasi Sepak Bola Maledes mau mengatakan itu bukan kesalahan mereka. FIFA dengan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional aja sudah menyatakan kalian itu bersalah kok. Apa mau ngeles apa lagi kalian? Nah, dalam 24 jam terakhir ini, saya membaca beberapa komentar dari teman-teman agar saya membahas pekerja migran Indonesia yang lagi viral di Facebook yang dianiaya satu keluarga di Maledes, Pak Pri. Kemudian, maaf menyimpang, heboh lagi satu keluarga menjambak, memukul, menempeleng, dan meninju wajah pekerja migran Indonesia berkali-kali. Yang saya tidak terima, yang meninju berkali-kali itu dilakukan oleh 2 orang laki-laki. Masa laki-laki mukuli wanita? Maledes, Maledes. Betul kata Menteri Kesehatan Maledes, bahwa banyak ketek-ketek Maledes sakit jiwa. Kepada teman-teman yang mengetahui arti kosakata ketek, silakan dituliskan di kolom komentar ya.
Mas Pri, tolong bahas kasus kekerasan terhadap seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Maledes dan beliau memberi tautannya di YouTube. Pemirsa, seorang wanita tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga menjadi korban penyiksaan majikannya di Johor, Malaysia. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan tindak kekerasan dilakukan keluarga majikan terhadap seorang asisten rumah tangga asal Indonesia. Peristiwa itu terjadi di Johor Bahru, Malaysia. Peristiwa tersebut diduga bermula setelah sang majikan menuduh korban melakukan kekerasan terhadap anaknya berdasarkan rekaman CCTV di dalam rumah. Pihak kepolisian setempat tengah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Hingga kini identitas pihak yang terlibat dan hasil penyelidikan resmi belum diumumkan. Video tersebut menuai perhatian dan kecaman dari warganet yang menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemirsa, untuk mengetahui hasil penyelidikan kasus kekerasan TKI di Malaysia, kita sudah terhubung dengan Pak Ferry Iswandi, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Kuala Lumpur. Selamat sore, Pak Ferry. Selamat sore Mbak Nadila, selamat sore pemirsa TV One. Oke Pak Ferry, kami ingin tahu dari informasi yang diterima oleh KBRI yang ada di sana, seperti apa kronologi kasus kekerasan yang terjadi menimpa TKI ini, Pak? Mungkin pertama kali bisa kami sampaikan bahwa kemarin atau 2 hari lalu kami menerima laporan video viral dari masyarakat terkait penganiayaan tersebut, gitu ya. Yang waktu itu masih diduga orang Indonesia, tapi tidak ada informasi jelas siapa. Nah, setelah itu kami segera melakukan koordinasi baik dengan atas kepolisian KBRI maupun fungsi konsuler KBRI untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai video tersebut. Nah, hasil koordinasi kami peroleh ternyata itu di wilayah KJRI Johor, dan kami peroleh informasi bahwa sudah ada koordinasi antara KJRI Johor Bahru dan pihak kepolisian di sana. Nah, setelah itu kami KBRI dan juga KJRI Johor terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian di sana, baik kepolisian Johor maupun kepolisian di Bukit Aman Kuala Lumpur mengenai update dan penanganan kasus tersebut. Nah, diperoleh informasi sementara dalam penyelidikan bahwa dapat kami sampaikan para pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian Johor Bahru. Dan berdasarkan pemeriksaan bahwa ada memang kasus tersebut, mereka melakukan itu, dan terdapat informasi juga bahwa sebenarnya bukan satu orang WNI, PNI yang bekerja di rumah tersebut, namun 3 orang. Nah, 1 orang menjadi korban dan 1 orang lainnya itu merekam kejadian tersebut. Itu yang kami peroleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan. Nah, mengenai kejadiannya sendiri terdapat perbedaan informasi yang sedang kami terus ikuti perkembangannya. Informasi dari pihak kepolisian setempat menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2025. Namun informasi yang kami peroleh sementara ini dari 3 warga negara kita tersebut kejadian pada bulan Desember lalu. Nah, ini kami masih menunggu informasi update-nya terkait penyidikan ini. Dapat kami sampaikan juga bahwa polisi setempat segera setelah memperoleh informasi mengenai video viral tersebut yang waktu itu pertama kali muncul di Facebook, langsung melakukan penyelidikan mengenai kasus dan diperoleh informasi, dan akhirnya pelaku sudah ditangkap dengan menyita barang bukti seperti HP,
juga pakaian, rekaman juga di sana. Nah, itu sementara beberapa hal mengenai 3 orang PMI yang bekerja di tempat rumah tersebut, itu mungkin dapat kami sampaikan terdapat 4 pelaku dari hasil penyidikan dari video dan juga dari investigasi penyelidikan kepolisian. 4 pelaku itu masih sekeluarga, jadi masih memiliki hubungan keluarga. Mungkin saat ini yang mana polisi setempat, dalam polisi Johor Bahru itu melakukan penyidikan terhadap 1 kasus mengenai kasus yang terjadi di video viral. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, koordinasi antara KBRI dan KJRI Johor Bahru, bahwa kejadian lainnya itu ada yang menimpa 2 WNI kita lainnya yang bekerja di rumah tersebut. Begitu sementara. Udah lihat kan teman-teman? Nah, wah, saya emosi banget saya lihat. Fakta yang tersingkap ya dari obrolan antara TV One dengan anggota KBRI Kuala Lumpur, Bapak Ferry Iswandi ini menunjukkan bahwa pertama itu dilakukan oleh 4 warga Maledes. Kemudian terdapat 3 orang pekerja migran Indonesia di rumah tersebut. Dan menurut keterangan dari Bapak Ferry Iswandi, 3 orang pekerja migran Indonesia itu paling tidak sudah diketahui keberadaannya karena mereka sudah mendapatkan keterangan dari ketiga orang tersebut bahwa kejadian itu sebenarnya pada bulan Desember 2025. Dan yang menarik lagi adalah video pemukulan dan penganiayaan oleh 4 warga Maledes ini itu direkam oleh salah seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah tersebut. Dan masih menurut Bapak Ferry Iswandi, bahwa kejadian pemukulan dan penganiayaan ini bukan hanya terjadi sekali, dan bukan hanya 1 orang ini yang menjadi korbannya. Jadi sudah ada 2 orang lagi yang menjadi korban. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ya tadi, bagaimana 4 warga Maledes itu memukul dan menganiaya pekerja migran Indonesia. Walaupun teman-teman mungkin hanya melihat videonya itu sudah disamarkan atau sudah diburamkan. Nah, kalau teman-teman ingin melihat bagaimana biadabnya warga Maledes 4 ekor ini menganiaya dan memukul pekerja migran Indonesia, teman-teman bisa melihat di kanal YouTube Harimau Agam Channel dengan judul terungkap TKI jadi korban kekerasan sekeluarga di Maledes. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana biadabnya warga Maledes ini. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Mereka menampar, memukul, menjambak. Bahkan yang laki-laki warga Maledes ini berdiri di atas tubuh perempuan pekerja migran Indonesia ini dan sambil memukul pekerja migran Indonesia ini. Laki-laki kayak apa kalian itu? Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ingin melihat lebih detail, dan videonya menurut saya tidak diburamkan. Tadi malam saya sempat melihat videonya itu tersebut di kanal Harimau Agam Channel. Teman-teman bisa melihat sendiri. Agar informasi kita seimbang, mari kita mendengarkan pernyataan dari pihak kepolisian Johor mengenai kasus ini. Aku tanya kau. Masa? Aku tanya kau. Yang mau bodoh, bukan punca. Aku sekarang. Tanya kau. Masa? Aku sekarang.
Untuk sidang media saya yang kedua, bagi kes yang kedua, ini adalah satu kes yang melibatkan ataupun kes yang telah pun viral di media sosial pada 13 hari bulan Jun 2026 semalam, yang melibatkan ataupun yang melibatkan satu insiden di mana lelaki ataupun wanita disyaki memukul pembantu rumahnya yang kita syaki pada masa itu adalah warga asing ataupun pekerja pembantu rumah asing. Itulah rakan-rakan media, semalam pada 13 bulan 6 2026 telah pun tular di media sosial melalui aplikasi Facebook yang memamerkan kejadian seorang mangsa wanita telah dipukul oleh 2 orang lelaki dan juga 2 orang wanita warga tempatan di kawasan Johor Bahru. Bertindak atas maklumat risikan hasil daripada siasatan lanjut yang telah dijalankan oleh pihak Polis Johor, Jabatan Siasatan Jenayah Johor dengan bantuan Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara, pada 13 bulan 6 2026 semalam, kita telah pun berjaya menangkap 2 lelaki dan 2 wanita yang merupakan 2 pasang suami isteri daripada di kawasan Johor Bahru Utara. Keempat-empat suspek berumur dalam lingkungan 30 hingga 34 tahun. Dalam tangkapan tersebut, pihak polis telah pun merampas telefon bimbit, pakaian-pakaian suspek, kemudian 1 kamera litar tertutup dan juga 2 pasport warga asing yang berada dalam simpanan salah seorang suspek. Berdasarkan semakan rekod jenayah, kesemua suspek yang ditangkap tidak mempunyai rekod kesalahan yang lampau. Permohonan riman akan dibuat di Mahkamah Magistrate Johor Bahru pada hari ini. Berapa hari? Setakat ini, riman hanya dibenarkan selama 1 hari saja. Dan jika perlu, kita akan mohon untuk disambung riman untuk kita meneruskan siasatan. Untuk makluman rakan-rakan media, berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor Bahru, kawasan Johor Bahru Utara. Dan motif kejadian memukul tersebut masih dalam siasatan pihak polis. Selain daripada itu, kita juga sedang mengesan 2 orang lagi saksi ataupun mangsa yang merupakan pembantu rumah kepada suspek-suspek yang kita tangkap. Selain daripada suspek yang tular di media sosial, berdasarkan siasatan awal, kita dapati ada 2 lagi mangsa yang merupakan warga Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah kepada mereka juga turut menjadi mangsa kepada mereka. Jadi bukan hanya 1 saja mangsa yang terlibat, kita percaya ada 2 lagi mangsa yang terlibat dan kita masih lagi mengesan. Kalau kita bandingkan 2 informasi tersebut, ada kesamaan informasi bahwa yang memukul itu 2 laki-laki, 2 perempuan Maledes. Dan di rumah mereka ada 3 pekerja migran Indonesia. Dan kasus penganiayaan ini bukan hanya sekali, tapi yang diunggah di Facebook itu adalah kasus pertama. Artinya, 2 pasang warga Maledes biadab ini merasa nyaman
dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada 3 pekerja migran Indonesia. Terbukti bahwa kejadian ini terjadi menurut polisi Malaysia bulan Juli 2025, tapi menurut keterangan pihak Kedutaan Besar Indonesia, video yang menjadi viral itu kejadiannya Desember 2025. Jadi paling tidak ada 2 kejadian. Dan saya tidak kaget, mungkin lebih dari 2 kejadian. Mengapa? Pembantunya kan ada 3. Dan kalau teman-teman cari di YouTube, teman-teman masukkan aja kata kuncinya itu, kata pencariannya itu pembantu rumah dipukul majikan. Itu keluar semua, teman-teman. Baik berita di Maledes, Buletin TV 9, maupun di kanal-kanal berita di Indonesia. Teman-teman bisa melihat sendiri nih. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kita, warga Indonesia, diperlakukan seperti binatang tersebut? Bahkan kepada binatang aja mungkin warga Maledes itu nggak berani melakukan seperti itu. Terlepas kasusnya itu apa, motifnya itu apa. Tapi kalian, warganet Maledes yang biadab 4 orang ini, kalian tidak punya hak untuk menganiaya dan memukul makhluk ciptaan Tuhan. Apa hak kalian memukul, menempeleng, menjambak? Apakah karena kalian merasa makhluk istimewa di Maledes, sehingga kalian merasa bisa melakukan apa saja? Karena apa? Karena kalian tipe Melayu. Apakah karena itu? Sehingga kalian bisa melakukan tindakan-tindakan biadab seperti itu, bahkan mungkin lebih rendah daripada binatang. Dan teman-teman, saya tidak kaget. 4 warga Maledes yang biadab itu, yang melakukan pemukulan dan penganiayaan itu, saya tidak kaget kalau keempat-empat ini mempunyai hubungan keturunan dengan Indonesia. Mengapa? Karena kita mengetahui di Johor itu banyak orang-orang keturunan dari Jawa, dari Bugis. Jadi saya tidak kaget kalau 4 warga Maledes yang biadab ini itu mempunyai hubungan atau keturunan dari Indonesia. Mengapa? Kalian ingin menunjukkan bahwa kalian itu istimewa. Kalian ingin menunjukkan bahwa kalian itu lebih baik dengan menganiaya orang Indonesia, dengan menganiaya pembantu kalian. Pembantu kalian itu bukan budak, bukan hamba sahaya kalian. Saya sangat mendukung kalau Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang di Johor dan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di Kuala Lumpur berani mengambil tindakan yang lebih tegas, bukan hanya sekedar menunggu laporan. Dan saya sangat mendukung kalau pemerintah Republik Indonesia berani mengeluarkan pernyataan atas kejadian ini. Karena ketiga orang itu adalah warga negara Indonesia. Bukankah tugas pemerintah Republik Indonesia itu melindungi warga negaranya? Jadi saya menunggu ketegasan sikap dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan juga dari Jakarta. Apa kata kalian melihat warga negara Indonesia dianiaya dengan cara seperti itu? Udahlah, Maledes, jangan kalian menganggap diri kalian itu yang paling alim, paling Islam. Pret! Kalau kalian masih menganggap diri kalian yang paling baik, yang paling Islam, kalian adalah kaum munafik. Kalian mau mengatakan apa? Kalian lebih baik. Baik dalam menganiaya, baik dalam menyiksa. Dan masih dalam pencarian di YouTube ya. Kalau teman-teman masukkan kata kuncinya tadi, pembantu rumah dipukul majikan, teman-teman akan bisa melihat ini. Pembantu dianiaya majikan, ditinggalkan di luar pagar rumah. Dan berita ini 8 tahun yang lalu, teman-teman. Perhatikan, warga negara Indonesia sudah dianiaya, disiksa kayak gini, diletakkan di luar pagar rumah. Ini 8 tahun yang lalu. Nah, mengapa peristiwa ini harus terulang lagi, dan terulang lagi? Karena Maledes itu merasa dirinya istimewa. Maledes itu merasa dirinya kalau menganiaya pembantu itu, mereka tidak akan diadili. Apalagi yang tipe Melayu, kan mereka istimewa di negara mereka. Mari kita kawal kasus ini. Dan kita harus memberi tekanan yang sebesar-besarnya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang di Johor, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Teman-teman bisa ke Facebook-nya mereka. Kita harus memberi tekanan kepada wakil-wakil Republik Indonesia di Maledes ini. Dan juga tentu kita harus bisa memberi tekanan kepada pemerintah Republik Indonesia agar dalam kebijakan itu bisa lebih tegas, terutama kalau sudah menyangkut tentang keselamatan dan nyawa dan harga diri warga negara Indonesia, terutama di Maledes ini. Sudah terlalu banyak kasus-kasus penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh warga Maledes kepada pekerja migran Indonesia. Terlalu banyak. Mau sampai kapan ini dibiarkan oleh pemerintah Republik Indonesia? Mau sampai kapan harga diri kita diinjak-injak
oleh negara yang tidak lebih besar dari Provinsi Jawa Timur. Ini harus dihentikan. Nggak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini. Mari kita kawal terus kasus ini, teman-teman. Kita ingin melihat bagaimana pengadilan di Maledes itu bekerja. Ada fakta menarik yang kalau teman-teman dengarkan dari pernyataan kepolisian di Malaysia ini. Mari kita dengarkan kembali. Dalam tangkapan tersebut, pihak polis telah pun merampas telefon bimbit, pakaian-pakaian suspek, kemudian satu kamera lita tertutup dan juga 2 pasport warga asing yang berada dalam simpanan salah seorang suspek. Ini poin yang sangat menarik, teman-teman. Bagaimana bisa 2 paspor Indonesia itu dipegang oleh warga Maledes yang biadab ini? Paspor itu adalah identitas seseorang di luar negeri. Ketika warga Maledes yang biadab ini memegang 2 paspor Indonesia, apa motifnya? Untuk menghilangkan identitas 2 orang Indonesia ini, sehingga 2 orang Indonesia ini tidak mempunyai identitas di luar negeri. Atau memegang 2 paspor Indonesia yang dimiliki oleh pekerja migrannya itu mempunyai motif lain. Supaya apa? Supaya kalau 2 pekerja migran Indonesia yang paspornya dipegang oleh majikannya ini tidak bisa keluar dari rumahnya. Karena kalau keluar dari rumahnya, identitasnya apa? Nggak ada. Apa motif warga Maledes yang biadab ini memegang 2 paspor yang dimiliki oleh 2 pekerja migran Indonesia itu? Motifnya apa? Ingin memeras. Nah, teman-teman, di episode 86, saya pernah mengatakan bahwa kepada siapapun, misalkan warga negara Indonesia yang ingin bekerja, kalaupun misalkan pengen banget bekerja di Maledes ini, yang sudah kelihatan banget betapa biadabnya mereka ini, ajukan aja 2 pertanyaan ini. Dan ini saya sudah obrolin di video episode 86. Pertama, siapa yang akan membayar biaya perizinan calon pekerja migran Indonesia itu bekerja di Maledes? Kalau yang akan membayar itu adalah calon majikannya, itu menunjukkan apa? Calon majikannya itu punya uang yang cukup untuk mempekerjakan mereka. Si calon majikannya itu harus menguruskan semua biaya perizinan kerja tersebut dan memastikan si calon pekerja ini mempunyai izin bekerja. Jangan mau masuk secara ilegal atau sebagai turis dulu atau apapun. Suruh calon majikan kalian itu mengirimkan izin kerja yang sudah disetujui oleh imigrasinya Malaysia. Itu satu. Yang kedua, tanyakan kepada calon majikanmu itu, siapa yang akan memegang paspormu? Kalau si calon majikan Maledesmu itu mengatakan dia yang akan memegang paspor itu, kamu jangan masuk dan bekerja dengan si majikan Maledes seperti ini. Mengapa? Dia akan memanfaatkan kamu. Dia akan memeras kamu. Paspormu itu adalah satu-satunya identitas kamu di negara orang. Begitu paspormu dipegang oleh majikan Maledesmu itu sama aja kalian menyerahkan identitas kalian kepada majikan Maledesmu itu, sehingga ketika terjadi kasus seperti ini, begitu kalian keluar dari rumah majikan Maledesmu itu, kalian tidak punya identitas yang sah. Dari pernyataan polisi Malaysia tadi, jelas-jelas dikatakan warga Maledes yang menganiaya pekerja migran Indonesia itu memegang 2 paspor Indonesia. Artinya itu paspor dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah mereka. Apa haknya warga Maledes ini memegang paspor Indonesia, memegang identitas orang lain? Apa hak dia? Dia tidak punya hak. Saya nggak tahu ya, hukum di Maledes itu seperti apa. Ini tertangkap secara nyata. Warga Maledes memegang 2 paspor Indonesia yang dimana itu seharusnya dipegang oleh pekerja migran Indonesia itu sendiri. Apa motifnya? Mengapa dia bisa memegang identitas orang lain? Sekali lagi, teman-teman, kita harus kawal kasus ini dan kita harus ikuti kasus ini. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bayangkan kasus yang katanya polisi Malaysia tadi sejak Juli 2025, hampir setahun, nggak ada yang tahu. Dan ini adalah seperti puncak gunung es. Hanya puncaknya aja yang ketahuan. Tapi saya yakin kasus ini lebih banyak daripada apa yang tersingkap di media massa. Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia! Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit.
yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja. That's it. So kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah, apa yang betul? Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So yang betul yang mana? Dia orang tak boleh nak jawab.